A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qad aflaha man zakkaha. Kita yang hidup di dunia ini pasti tidak asing lagi mendengar istilah hutang. Memberikan hutang atau kita berhutang. Hutang diperbolehkan karena di dalamnya ada unsur tolong-menolong. Tetapi walaupun boleh, janganlah kita menggampangkan untuk berhutang jika tidak darurat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tsami wal maghram. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika meminta perlindungan kepadamu minal ma'tsami wal maghram, dari dosa dan hutang. Ada seorang sahabat bertanya, wahai Rasul, kenapa engkau banyak sekali berdoa minta perlindungan kepada Allah dari hutang? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Inna rajul idza gharima hadatsa fakadzdzaba wa wa'ada wa akhlafa. Kata Rasul, sesungguhnya seseorang itu jika dia terlilit hutang, terkadang, tidak semuanya, tapi terkadang kalau dia berbicara suka dusta, kalau janji ingkar, terutama dalam masalah pelunasan hutang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan ancaman kepada orang-orang yang tidak membayar hutang, apalagi sampai wafat dia tidak membayarkan hutang, tetapi memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang terbebas dalam hutang dalam kehidupannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, man faraqa ruhul jasad wa huwa bari'un min salas dakhalal jannah. Al-kibru wal gululu wad dain. Barang siapa yang ruhnya terpisah dari jasad, meninggal dunia, kemudian dia terbebas dari 3 hal, maka baginya surga. Terbebas dari kesombongan, pengkhianatan, dan hutang piutang. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyatakan bahwa barang siapa yang meninggal dunia kemudian dia membawa hutang, ketika wafat hutang-hutangnya belum terlunasi, maka pahala-pahala kebaikannya, pahala ibadahnya dijadikan sebagai pengganti untuk membayar hutang tersebut di yaumil akhir nanti. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, man mata wa alaihi dinarun aw dirhamun faqudiya min hasanatihi wa laisa samma dinarun wala dirham. Barang siapa yang meninggal dunia kemudian dia punya hutang 1 dinar atau 1 dirham, kalau sekarang mungkin hutang rupiah ataupun dolar gitu, kemudian dia meninggal dunia buah hutang tersebut, maka nanti pahala-pahala kebaikannya akan dijadikan sebagai pengganti untuk membayarkan hutang-hutang tersebut. Karena di yaumil akhir nanti tidak ada yang namanya dinar, tidak ada yang namanya dirham. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan ancaman kepada orang-orang yang berhutang, dan ketika dia berhutang berniat untuk tidak membayarkan hutang. Dalam satu hadisnya Rasulullah SAW menyebutkan, ayyuma rajulin yadayyanu dayinan wa huwa mujmi'un an la yuwafiyahu iyyahu laqiyallahu sarikon. Siapapun orang yang mana ketika dia berhutang kemudian dia berniat untuk tidak melunasi hutang, dia berhutang, minjam kepada orang uang, kemudian dia berniat tidak akan melunasinya, maka nanti di yaumil akhir akan berstatus sebagai seorang pencuri. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyebutkan bahwa jiwa seseorang itu tergantung dengan hutangnya. Nafsul mu'min mu'allakun bidainihi. Jadi jiwa seorang mukmin itu tergantung dengan hutang-hutangnya. Oleh karenanya hati-hatilah dengan hutang, ya. Kemudian dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, yughfaru lisyahid illa dain, akan diampuni dosa-dosa orang yang mati syahid kecuali hutang. Semua dosa akan diampuni kecuali hutang. Masya Allah. Pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lagi duduk-duduk, kemudian datanglah beberapa orang memberitahukan bahwa ada anggota keluarganya wafat meninggal dunia. Kemudian mereka meminta agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyolatkan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah orang yang wafat tersebut itu meninggalkan hutang? Maka keluarganya mengatakan tidak. Meninggalkan harta? Maka tidak juga. Maka Rasulullah SAW pun menyolatkan. Kemudian datang lagi orang, ya, bertanya lagi Rasulullah SAW, apakah yang meninggal dunia itu punya hutang? Maka mengatakan tidak punya hutang. Kemudian apakah meninggalkan harta? Maka tidak. Rasul pun menyolatkan. Nah, ketiga, pernah ada beberapa orang datang pada Rasulullah SAW
meminta agar Rasul nyolatkan anggota keluarganya yang wafat, maka Rasul bertanya, apakah yang wafat tersebut itu ninggalkan hutang? Iya, punya hutang. Ninggalkan harta untuk biar hutang? Tidak ninggalkan harta. Maka Rasul mengatakan, silahkan solatkan oleh kalian. Maka Abu Qatadah mengatakan pada Rasul, wahai Rasul, hutang-hutang orang yang wafat tersebut biar saya yang akan membayarkannya. Maka Rasul pun menyolatkan. Masya Allah. Oleh karenanya, hati-hatilah dengan hutang. Kita berhutang jika darurat, tetapi jika tidak darurat, jangan menyepelekan hutang, jangan sedikit-sedikit berhutang dan sebagainya. Tetapi jika kita sudah punya hutang, niatkan kita untuk cepat untuk melunasinya. Kemudian yang selanjutnya, banyak berdoa agar cepat dilunaskan hutang. Pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak masuk ke Masjid Nabawi, didapati ada seorang sahabat namanya Abu Umamah lagi duduk termenung. Maka Rasul bertanya, apa yang kau lakukan wahai Abu Umamah? Maka Abu Umamah menyebutkan, wahai Rasul, saya lagi termenung memikirkan hutang-hutang saya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira, mau enggak aku ajarkan kamu satu doa, di mana jika doa itu kamu baca, niscaya Allah akan menghilangkan keluh kesahmu sekaligus melunaskan hutang-hutangmu dengan izinnya. Maka Abu Umamah menyebutkan, mau wahai Rasul. Maka Rasulullah SAW menyatakan, baca doa ini di pagi dan di sore hari. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku meminta perlindungan kepadamu, minal hammi wal hazan, dari keluh kesah dan kesedihan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, dan aku meminta perlindungan kepadamu dari sifat lemah dan malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, dan aku meminta perlindungan kepadamu dari sifat pengecut dan pelit. Wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal, dan aku meminta perlindungan kepadamu dari litan hutang piutang dan kesewenang-wenangkan makhluk. Akhirnya Abu Umamah ini mengamalkan doa dengan izin Allah dan usaha yang maksimal, hutang-hutangnya terbebaskan. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.